Alhamdulillahirrabbilalamin. Enak nggak? Ar-Rahmanir-Rahim. Enak nggak? Enak loh. Kadang ada tuh yang dibaca sesuka-sukanya aja, panjang, dibaca panjang. Nah, ini paling bagus memang. Ya kalau dia mau ngaji udah mau buka, ini orang tahapannya di mana nih? Oh, tahapannya baru ketemu Quran sekarang. Biarin aja, dia senang itu. Kalau dia ternyata bersemangat terus, pelan-pelan aja bro, yang penting selamat, gitu aja kita. Bertahap gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah terus-terusan tiap Ramadan begitu, kita udah tahu latar belakang santri perbaiki dengan tahsin, tajwid. Ini kualitas. Memperbaiki kualitas yang berikutnya adalah terlibat hati dalam beramal itu tadi. Jadi gimana Kang kalau misalnya sekarang ini kuantitas atau kualitas? Sebetulnya sih kita action saja seperti biasa. Itu pun sudah berkali lipat. Gak usah fokus kuantitas di Ramadan ini. Di Ramadan ini, gak usah fokus kuantitas. Menurut saya, loh kok bisa gitu? Iya, amal-amal sedikit sudah dikali-kalikan, tapi langsung fokus pada kualitas saja apa? Kalau tilawah punya manfaat gitu, kira-kira baca tafsir manfaat apa? Jadi bisa dikombin dengan baca tafsir, yaitu sebagai renungan kita bersama. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Bukan cuma kita perbanyak kuantitas, tapi juga kita perbanyak kualitas. Saya mohon kepada yang sedang menyaksikan ini via Twitter, bisa di-mention Mbak kondisinya. Halo pemirsa di rumah. Kalau Anda menyaksikan atau mendengar ini, kalau punya akun Twitter, tolong di-mention saya @kamredi. Kang di daerah ini, kota ini, streaming bagus, suara ini berangkat lambat, itu koneksi saya ini untuk evaluasi kita. Jadi tolong ya amal soleh yang sedang mendengarkan via streaming. Karena insya Allah koneksi kantor ini kita akan tingkatkan sampai 5 MB. Ada lagi yang boleh? Ya, agak sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan itu tentang multi level pahala kan. Nah tadi pahala itu bisa banyak tergantung gini cara dan waktunya. Nah ini multi level pahala juga. Misalnya kita mau sedekah, misalnya mau sedekahnya yang berlevel-level. Contohnya mau ngasih Al-Quran gitu kan, ketika dibaca kita juga berpahala. Gitu. Nah tapi di satu kondisi yang sama saat saya mau beli Al-Qurannya, saya tahu di situ ada anak jalanan yang kelaparan gitu. Ya saya pikir kan kalau saya ngasih makan sekali, pahalanya cuma sekali doang. Tapi kalau saya beli Al-Quran, pahalanya terus menerus. Tapi dengan saya lihat kondisi seperti itu, jadi serba salah. Jadi seharusnya sikap kita seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Islam itu punya karakteristik nilai ad-din, punya karakteristik nilai agama yang karakternya adalah wasat. Coba ulangi, wasat. Wasat, coba wasat. Wasit, kalau wasit yang menengahi permainan itu dari bahasa Arab. Wasat, tengah. Nah, tengah itu artinya apa? Proporsional dalam artian seperti ini. Islam itu mengajarkan betul-betul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah mengajarkan meninggalkan dunia. Tidak pernah mengajarkan nggak boleh kawin, nggak boleh bisnis, nggak boleh kaya. Di agama yang lain ada, sorry itu saya. Di agama yang lain ada, agama yang sudah dibajak dan kitabnya sudah diubah-ubah itu ada. Bahwa jalan mulia itu adalah melayani Tuhan, kerahiban, meninggalkan dunia ada. Di Islam enggak. Nabi Muhammad, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, semuanya itu siang bisnis seperti biasa dan juga tidak meninggalkan dunia. Tapi kalau malam, seperti rahib. Nah itu namanya wasat. Termasuk pada saat sedekah harus wasat juga. Sebetulnya itu banyak nanti pertanyaannya. Saya mau sedekah Quran, tapi mertua saya, orang tua saya, ini banyak juga. Nah sedangkan di Islam itu tuntunan. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Oh ada طعام المسكين, berarti itu harus dilakukan طعام المسكين.
nggak apa-apa. Jariahnya Kak ditinggalkan, dilakukan juga. Jadi apa yang dilakukan? Manajemen aset in sodako, manajemen aset, manajemen infak di sodako. Mana untuk dakwah, mana untuk orang-orang miskin, mana untuk jariah. Dan sebetulnya waktu masih makan orang miskin, jariah juga. Dia makan, dia segar, bisa mengingat Allah, jadi jariah juga. Makanya berhati-hati membantu kawan-kawan yang misalnya masakin. Kalau dikasih uang beli togel, dorong. Kasih uang beli minuman cap tikus, topi miring 90 derajat, dorong. Miring 90 derajat. Jadi bantunya juga harus manfaat. Jadi gitu ya agak ya. Jadi jangan fokus itu. Nah, tapi apakah multi-level pahala itu benar? Benar, ada hadis yang mandal ala khairat falahu ajru mithlu fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, baginya pahala seperti yang melaksanakannya. Kayak saya nih sudah kampanye baca Quran di bulan Ramadan, ente baca semangat, gara-gara terinspirasi saya pahala. Ente jadi pandai berdoa, jadi doanya teh khusyuk, gara-gara siapa saya? Lewatnya fasilitasnya, bukan gara-gara ya, wasilahnya saya dapat, saya pahala. Ada, gitu ya kira-kira. Sudah nggak ada pertanyaan lagi kan? Semoga sudah ya, cukup ya. Tolong yang streaming sekali lagi, yang mendengarkan via streaming, kalau misalnya berkenan atau enggak, tolong SMS deh, nggak apa-apa. SMS nomor siapa nih yang kita bisa sounding? Arah nggak? SMS siapa yang kita bisa sounding? Nomor HP siapa ada nggak? Coba di sini. Mana lu? Ke depan kan. Saya minta yang mendengarkan streaming bisa minta tolong SMS saja untuk kita tahu didengarkan di mana, jernih atau enggak. Ya. Kepada kawan-kawan yang sedang mendengarkan streaming, saya memohon sekali respon via SMS apakah streamingnya cukup baik didengar. Sekali lagi ke SMS ke 0811 0811 222 5828 0811 222 5828. SMS saja lokasinya, streamingnya di mana, terdengarnya, saran, masukan, biar kita tahu kalau misalnya suaranya kualitas seperti apa. Terima kasih sekali. Nah, syarif sekalian, saya ada pengumuman di akhir. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah kita mengingatkan bahwa dakwah kita ini adalah dakwah yang komprehensif. Nggak cuma kumpul-kumpul begini aja. Tapi dakwah itu perubahan. Kalau kumpul-kumpul begini aja, apa bedanya kita? Sudah banyak umat ini kumpul-kumpul dan jago, bahkan sekali kumpul bikin macet ya. Kalau di Jakarta, Depok gitu kan, para habib kumpul, masya Allah, generasi muda semua. Kita hormat takzim sama mereka. Tapi umat ini kalau urusan ngumpul itu udah jago, kumpul. Tahu ngumpul, gerumbung itu udah jago. Tapi umat ini yang kalah itu terkoordinasi, itu yang gak jago. Terkoordinasi itu artinya apa? Setiap bagian dari umat, setiap individu dalam umat itu kita tahu potensi dan kita berdayakan di potensinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu komunitas Darus Syabab adalah komunitas dakwah berbasis keanggotaan. Jadi kita sudah punya anggota setahun 6 bulan ini, kita buka pendaftaran sampai 9 orang. Sekarang kita targetkan sampai 150. Gua roda pendaftar sampai 60, cuma gak apa-apa, memang ini bertahap. Nanti mohon diingatkan yang sudah mendaftar di Darus Syabab bisa ikut training orientasi organisasi hari Sabtu 13 Agustus ya. Waktunya itu aja dulu, Sabtu 13 Agustus, entah pagi sampai sore atau siang sampai buka, nanti saya pertimbangkan sama panitia. Nah, yang belum mendaftar, saya endorse sekali untuk daftar, terutama yang usianya pasca kampus. Karena Darus Syabab ini ekstra kampus, jadi yang baru bisa aktif cuma saya, Rohmat sama Rangga. Tadi saya ketemu sama Gun lagi kerja, terus sama siapa yang udah bebas, udah free. Nah, ini cocok untuk gabung di Syabab. Apalagi kalau misalnya Kang, saya nganggur Kang, gak ada kerjaan, tuh pas banget. Tapi dapat gaji nggak Kang? Nah, itu urusan belakang. Tapi pokoknya kalau nganggur itu pas banget. Nggak ada pengangguran, harusnya nggak ada pengangguran di Indonesia. Banyak yang kita bisa kerjain. Tanya sama Rangga lah, apakah waktu kerja di Syabab tiba-tiba jatuh miskin atau bertambah rezekinya, nanti bisa curhat secara pribadi sama masyarakat.
Nah,